Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita sesaat lagi akan bersama-sama untuk mendaraskan ibadat bacaan. Marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 3 Februari 2026. Hari biasa pekan keempat, ofisi pekan keempat. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Allah, Tuhan yang Maha Mulia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Allah, Tuhan yang Maha Mulia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Allah, Tuhan yang Maha Mulia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Allah, Tuhan yang Maha Mulia. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Allah, Tuhan yang Maha Mulia. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Allah, Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Allah, Tuhan yang Maha Mulia.
Mada. Ya Tritunggal Maha Mulia yang mengatur segalanya, siang untuk kerja giat, malam untuk istirahat. Waktu pagi, waktu senja, siang malam selamanya. Kami mohon perlindungan dari kemurahan Tuhan. Kami umat-Mu bersatu sujud menghadap padamu, memanjatkan permohonan teriring madah pujian. Ya Bapa yang baik hati, luluskanlah doa kami. Berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Semoga seruanku sampai kepadamu ya Tuhan. Janganlah kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Mazmur 101. Allah menghibur kita dalam segala penderitaan. Tuhan, dengarkanlah doaku. Semoga seruanku sampai kepadamu. Janganlah kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Pada hari kesesakanku, dengarkanlah aku pada hari aku berseru. Bersegeralah menjawab aku, sebab hari hidupku lenyap bagaikan asap. Tulangku membara seperti perapian. Hatiku layu seperti rumput yang hangus. Dan aku menjadi mangsa dewa maut. Rahangku nyeri karena menggigil ketakutan. Aku tinggal tulang berbungkus kulit. Aku kesepian seperti burung undan di padang gurun. Seperti burung hantu di puing-puing. Aku tak dapat tidur dan merasa seperti burung pipit yang sepanjang hari bertengger sendirian di atas atap. Musuhku menghina aku, lawanku mempermainkan daku. Abuku makan sebagai santapan, dan minumanku kucampur dengan air mata. Karena amarah dan murka-Mu, Engkau mengangkat dan membanting aku. Hari hidupku bagaikan bayangan yang menghilang, dan aku menjadi layu seperti rumput.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga seruanku sampai kepadamu ya Tuhan. Janganlah kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Tuhan, dengarkanlah doa orang yang terlantar. Tetapi Engkau ya Tuhan, Engkau bersemayam dari sedia kala, dan takhtamu bertahan sepanjang segala masa. Engkau akan bangkit untuk mengasihani Sion, sebab sudah waktunya untuk merelai dia. Sungguh saatnya telah tiba, sebab para hamba-Mu amat sayang akan batu-batunya. Mereka terharu melihat puing-puingnya. Kemudian para bangsa akan menjunjung tinggi nama-Mu ya Tuhan, dan semua raja akan mengakui kemuliaan-Mu, sebab Engkau akan membangun Sion kembali dan menampakkan diri dengan mulia. Engkau akan mendengarkan doa orang yang terlantar. Engkau tidak menolak permohonan mereka. Hendaknya ini dituliskan bagi anak cucu kita, supaya angkatan yang akan datang memuji Tuhan. Tuhan memandang dari gunung-Nya yang kudus. Ia memperhatikan bumi dari surga. Ia mendengarkan keluhan orang tawanan dan membebaskan orang yang dihukum mati. Semoga nama Tuhan dimaklumkan di Sion, dan pujiannya diperdengarkan di Yerusalem. Bila para bangsa datang berkumpul bersama raja mereka untuk beribadat kepada Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, dengarkanlah doa orang yang terlantar. Engkau meletakkan dasar bumi ya Tuhan, dan langit adalah buatan tangan-Mu.
Tuhan melumpuhkan tenagaku dengan kekuatannya. Ia memperpendek masa kejayaanku. Aku berdoa, ya Allahku, jangan aku kau panggil di tengah hidupku. Sedangkan tahun-tahunmu berlangsung turun-temurun. Di zaman purbakala engkau meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Semuanya menjadi usang seperti pakaian. Engkau mengubah mereka seperti orang berganti pakaian, dan mereka hilang lenyap. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berakhir. Anak cucu hamba-Mu akan hidup dengan aman, dan keturunan mereka tetap tinggal di hadirat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkau meletakkan dasar bumi, ya Tuhan, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Bacaan dari kitab Kejadian bab 28 ayat 10 sampai bab 29 ayat 14. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia,
Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini! Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasalah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekat dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ikhwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya,
genap sebulan lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-676. Semua benda-benda di dunia ini tidak lebih daripada debu tanah. Letakkan dan timbunlah semuanya di bawah kakimu, maka engkau akan berada semakin dekat ke surga. Artikel ke-677. Emas, perak, permata, debu tanah, tumpukan sampah, kesenangan, kenikmatan jasmani, kepuasan nafsu, seperti seekor hewan, bagaikan seekor bagal, bagaikan seekor babi, bagaikan seekor ayam jantan, bagaikan seekor banteng, kehormatan, penghargaan, gelar-gelar, benda-benda yang hampa, kesombongan yang membengkak, kebohongan adalah kenihilan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Delikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Tinggi, Putra-Mu telah merendahkan diri untuk mengangkat dunia yang telah jatuh dan membebaskan kami dari dosa. Berilah umat-Mu kegembiraan yang sejati, agar kami dapat menikmati sukacita abadi. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin.
Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan esok hari.